Hai sobat Asih Film, gimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap oke. Yang lagi sakit hati semoga lekas sembuh, dan yang lagi kekosongan hati segera terisi ya. Agar itu tetap enjoy, jangan lupa bersyukur dan tetap full senyum di sepanjang hari. Oke, pada episode kali ini Mimin akan ngebahas sebuah film yang mengisahkan perjalanan seorang pemuda untuk menemukan pelaku yang ngebunuh semua keluarganya. Bahkan ia juga memburu dan mengambil ratusan inti roh siluman liar agar dapat membangkitkan kekuatan legendaris yang bersemayam di dalam tubuhnya. Film ini berjudul Saogong Ambitious Demon yang dirilis tahun 2024. Adalah bagaimana kisah perjalanan dan endingnya. Untuk itu tak usah berlama-lama, langsung saja siapin kopi udutnya dan sama-sama 1, 2, 3 semongko. Film dibuka dengan disuguhkan sebuah narasi yang mengatakan di awal dunia terdapat dua energi spiritual besar yang terlahir, yaitu energi Yin dan Yang. Energi Yang bergerak ke arah timur menciptakan para dewa agung, sedangkan energi Yin mengarah ke arah barat melahirkan iblis yang beringas lagi ganas. Tentu antara energi Yin dan Yang tak dapat bersatu, sehingga terjadi sebuah konflik perang besar antara klan dewa dan iblis yang membuat penduduk manusia merasakan dampak bencana tersebut. Untuk menjaga perdamaian tiga alam, seorang sesepuh patriark yang bernama Hong Jun menciptakan pedang suci legendaris Suantian yang esensi kekuatan pedang tersebut tercipta dari energi Yin dan Yang. Selama ribuan tahun inilah ambisi Kaisar Iblis Dijun semakin besar, yang mana ia berisi keras mendapatkan esensi pedang suci legendaris Suantian agar dapat berkuasa di tiga alam. Tentu demi menjaga keseimbangan dunia, sang Kaisar Dewa berusaha keras melawan Dijun untuk mencegah mencabut pedang Suantian. Bahkan Kaisar Dewa mengeluarkan biju naga emas untuk memukul mundur mengalahkan Dijun. Tak tinggal diam, dirinya juga mengeluarkan biju benteng rusa kegelapan bermata merah yang mengerikan. Karena dua energi besar yang saling bertabrakan itulah, tanpa mereka sadari, pedang legendaris Suantian hancur berkeping-keping. Yang kedua esensi kekuatannya jatuh melesat ke alam manusia. Ya, di sebuah kota Xingxiang inilah diperlihatkan Nyonya Zhao sedang berjuang dan hendak melahirkan. Di sisi lain diperlihatkan seorang kultivator petani juga sedang merawat seorang bayi perempuan yang ia beri nama Nonaling. Bahkan di waktu yang bersamaan, cahaya ungu muda jatuh di sebuah pegunungan yang seketika menyinari tempat tersebut. Sadar ada sesuatu hal yang ganjil, Master Jia pergi datang di tempat keluarga Zhao dan mengucapkan selamat atas lahirnya putra Tuan Zhao yang diberi nama Zhao Qian. Di sana Master Jia seketika memberikan ajimat pelindung agar nantinya putra Tuan Zhao terhindar dari segala bala. Nah, di tempat lain, cahaya ungu yang jatuh ternyata juga melahirkan seorang bayi perempuan yang diberi nama Nona Hua, si bunga persik yang membawa kehidupan dan kebangkitan. Sedangkan di sisi lain di dalam markas iblis, Kaisar Dijun memberi titah perintah pada Ming He sang ajudan untuk mencari dan menemukan titik keberadaan esensi pedang Suantian. Singkat cerita, 7 tahun pun berlalu. Di pegunungan lembah bunga persik, terlihat Nona Hua sudah tumbuh dewasa dengan memiliki sifat karismatik yang mempesona. Begitu halnya Zhao Qian, terlihat ia terlahir dengan memiliki kecerdasan spiritual yang dapat membaca pikiran dan masalah para warga kota Xingxiang. Setelah menyelidiki selama 7 tahun, Ming He kembali ke dalam markas memberitahu Kaisar Dijun bahwa esensi kekuatan pedang Suantian bereinkarnasi di pegunungan lembah bunga persik yang dijaga dan dirawat oleh seseorang petapa bernama Jiu.
Tak ingin rencananya gagal berkuasa di 3 alam, Kaisar Dijun mengajak Ming He menuju lembah bunga persik, menemui Jiu untuk ia ajak kongsi menemukan sarung pedang Suantian yang tak lain ialah Zhao Qian. Ya, di saat Tuan Zhao sedang merayakan upacara perayaan ulang tahun, tiba-tiba para warga kota dikejutkan kemunculan kabut asap kegelapan yang sangat brutal menyerang dan membunuh para warga. Dengar laporan tersebut, Tuan Zhao seketika pergi mencabut pedang miliknya untuk membabat para iblis tersebut. Nyonya Zhao yang tak ingin anaknya celaka, dirinya juga pergi ikut party membantu melawan para iblis. Namun aksi mereka nampak sia-sia di saat Jiu turun tangan ikut party melakukan penyerangan. Ya, tanpa motif yang jelas, Jiu membunuh kedua orang tua Zhao Qian dengan kekuatan spiritualnya. Sedangkan di sisi lain, terlihat Paman Zhong dan Zhao Qian terjatuh masuk ke dalam jurang, yang ternyata di dalam jurang tersebut terdapat sebuah gua kuno yang menyimpan harta karun berupa teknik budidaya rahasia. Sadar dengan hal tersebut, Paman Zhong mengarahkan Zhao Qian untuk berfokus menyatukan budidaya rahasia tersebut di dalam ki tubuhnya. Singkat cerita, pagi harinya, di saat kembali, Zhao Qian sangat terkejut melihat kedua orang tuanya terkapar tak bernyawa. Di sini ia berjanji dan bersumpah akan ngebalas dan menyingkirkan klan iblis di dunia. Ya, hari demi hari terlihat Zhao Qian terus melatih ilmu budidaya rahasia agar dapat mengendalikan dan menciptakan kekuatan spiritual besar untuk melawan klan iblis. Tak terkecuali orang yang telah ngebunuh kedua orang tuanya. Jika cerita 20 tahun pun berlalu, terlihat Zhao Qian sudah tumbuh dewasa dengan mental pemberani. Terlihat ia datang di sebuah desa yang mana masyarakat di desa tersebut sering diteror oleh bangsa iblis. Dan benar saja, setelah mendengarkan laporan warga desa Si Huang, Zhao Qian tiba-tiba diserang seekor monster ular hijau. Tak lain, monster ular tersebut merupakan jelmaan seseorang wanita berparas cantik yang bernama Nona Qin. Karena sudah lama menjomblo, Nona Qin sengaja mengeluarkan sihir hipnotis untuk mengajak Zhao Qian menikah. Namun, sihir tersebut tak berarti bagi Zhao Qian. Ya, dalam melakukan pengejaran, Zhao Qian dihadang siluman banteng yang berusia ratusan tahun. Dan benar saja di sana nampak bahwa ilmu budidaya Zhao Qian dapat diimbangi oleh siluman banteng. Meski demikian, Zhao Qian berhasil membunuh Nona Qin si iblis ular hijau. Dalam mode terdesak inilah untungnya Nona Ling datang tepat waktu melesatkan pecut penjerat siluman. Tak ingin bermain cukup lama, Zhao Qian melesatkan pusaka pedang untuk mengakhiri hidup siluman banteng berhidung babi tersebut. Di sana terlihat Zhao Qian memakan inti roh siluman yang fungsinya untuk meningkatkan kekuatan ilmu budidaya yang ia miliki. Bahkan pagi harinya, Zhao Qian juga bercerita jika ia sudah memakan 90 inti roh siluman. Namun dari 90 inti roh dan siluman yang ia bunuh, siluman banteng berhidung babilah yang kekuatan sihirnya paling kuat. Sedangkan di sisi lain di lembah pegunungan bunga persik, terlihat Jiu menghampiri Nona Hua yang hendak pergi turun gunung untuk ngebantu dan mengobati para warga desa. Di samping itu, Nona Hua juga mengatakan di hadapan Jiu bahwa ia akan mencari sarung pedang Suantian yang tak lain ialah Zhao Qian. Di desa Xingxiang inilah
terlihat Nona Ling membawa dan mengajak Zhao Qian keliling desa. Seusai singgah, Paman Zhong mengatakan di hadapan Nona Ling bahwa Xingxiang merupakan tempat kelahiran Zhao Qian. Ya, di sini Zhao Qian singgah di rumahnya dahulu yang sudah tak terawat lagi. Tentu di sini hatinya sangat gundah dan sedih sebab ia belum bisa menemukan dan ngebalas orang yang ngebunuh kedua orang tuanya. Dengan ditemani Nona Ling, terlihat Zhao Qian memburu para siluman liar untuk ia ambil kekuatan inti spiritualnya. Di saat jalan-jalan di keramaian pasar inilah tanpa sengaja Zhao Qian tersempona melihat seorang gadis cantik jelita yang sedang mengobati para penduduk. Meski hanya sekali bertemu, nampak dengan jelas bahwa Zhao Qian sangat nyaman berada di sisi Nona Hua. Bahkan, ia meminta Nona Hua untuk memeriksa penyakit yang diidapnya. Tak sebatas itu, terlihat hubungan Nona Hua dan Zhao Qian semakin dekat. Bahkan mereka sempat merayakan pesta kembang api di kota Xingxiang. Singkat cerita, keesokan paginya Nona Hua mengajak Zhao Qian singgah di gubuk tempat tinggalnya. Belum sampai di dalam rumah, tiba-tiba Jiu menampakkan diri yang membuat Zhao Qian terkejut dan ingat atas pembantaian yang terjadi 20 tahun yang silam. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, terlihat Zhao Qian seketika melesatkan serangan meski teknik budidaya yang ia miliki masih jauh di atas rata-rata. Dalam lembah bunga persik, terlihat Jiu tak bisa menjawab pertanyaan Nona Hua atas motif pembantaian yang ia lakukan. Di sisi lain di dalam markas iblis, terlihat Ming He datang melaporkan jika Zhao Qian dan Nona Hua sudah bertemu dan saling kenal dekat. Demi balas dendam dan menghadapi musuh yang kuat, terlihat Zhao Qian giat berlatih mengendalikan ilmu budidaya teknik rahasia yang berada di dalam tubuhnya. Meski luka yang ia alami belumlah sembuh. Namun upaya latihan selama bertahun-tahun nampak sia-sia sebab ilmu budidaya yang berada di dalam tubuhnya masihlah lemah, jauh dari kata sempurna. Dalam keadaan sedih, terlihat Paman Zhong menghampiri memberi semangat agar Zhao Qian tak menyerah demi membalaskan dendam atas kematian kedua orang tuanya. Bahkan Paman Zhong juga memberi ide agar Zhao Qian dapat membunuh Nona Hua untuk ia serap inti roh yang berada di dalam tubuhnya. Sebab ia yakin jika Nona Hua memiliki kekuatan spiritual besar yang terpendam. Mendengarkan ide tersebut, tentu Zhao Qian terkejut dan tak akan melakukan hal tersebut. Sebab Nona Hua merupakan pandangan cinta pertama di dalam hatinya. Di sini Zhao Qian seketika pergi mencabut pedang, memburu para siluman liar untuk ia ambil kekuatan inti spiritualnya. Namun lagi-lagi Zhao Qian menerima kekalahan bertarung dengan Jiu. Di sini Jiu memberitahu Zhao Qian bahwa tindakan yang ia lakukan pada kedua orang tuanya merupakan perintah dari seseorang. Di sini Jiu juga menasehati Zhao Qian bahwa tantangan di depan semakin berat untuk engkau lalui. Dalam mode bingung, terlihat Paman Zhong kembali datang menemui Zhao Qian sambil berkata untuk dapat menjalankan ide yang sudah ia berikan. Karena tak memiliki pilihan lain, di sana Zhao Qian akhirnya menuruti rencana ide Paman Zhong untuk melamar dan melangsungkan perkawinan dengan Nona Hua. Sedangkan di sisi lain di dalam markas iblis, terlihat Kaisar Dijun sangat senang mendengar laporan bahwa Zhao Qian hendak menikah dengan Nona Hua. Namun tidak dengan Jiu. Di sana, ia memohon pada Kaisar Dijun untuk dapat melepaskan Nona Hua, sebab Nona Hua sudah ia anggap sebagai adik kandungnya sendiri. Tentu permintaan tersebut ditolak keras oleh Kaisar Dijun. Melihat bahwa tak akan lama lagi,
misinya akan berhasil menyatukan antara sarung dan pedang legendaris Wantian. Kaisar Iblis Dijun yang tak ingin misinya gagal, terlihat ia merantai menjerat Jiu dan memerintahkan Ming He agar semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Sedangkan di tempat lain, dengan panik, Nona Ling memanggil kakak seperguruannya si siluman kata dengan maksud meminta pada kakaknya agar bersedia meminjamkan inti roh siluman padanya dengan penuh pertimbangan serta atas tintah perintah Master Jia. Tentu keinginan Nona Ling tak bisa ia tolak. Tak berselang lama pagi harinya terlihat Paman Zhong mendatangi Nona Hua dan mengatakan maksud tujuannya datang. Dengarkan niat baik tersebut, tentu permintaan Zhao Qian diterima oleh Nona Hua. Nah, disinilah akhirnya Zhao Qian sadar jika selama ini dirinya dikendalikan oleh Kaisar Iblis Dijun, sedangkan Paman Zhong yang selalu bersamanya tak lain ialah Ming He yang sengaja melakukan penyamaran untuk dapat memuluskan misi Kaisar Dijun. Tak hanya itu, teknik budidaya yang dipelajari Zhao Qian selama ini merupakan teknik sekte iblis yang sudah dipersiapkan. Karena tak memiliki kekuatan dan kemampuan inilah, dengan sangat mudah terlihat Kaisar Dijun masuk mengendalikan tubuh Zhao Qian. Dalam mode terdesak di dalam markas iblis, terlihat Jiu berhasil kabur dari sana. Tak ingin rencana Kaisar Dijun berhasil, Jiu berusaha mengejar dan menghentikan Ming He yang usai membawa pergi Nona Hua. Setelah selesai mengalahkan Ming He, di sana Nona Hua mengajak Jiu untuk menolong Zhao Qian yang saat ini di bawah kendali Kaisar Dijun. Namun di pertengahan jalan inilah mereka dihadang siluman banteng berhidung babi yang kekuatan spiritualnya mencapai level maksimum. Tak ingin rencana penyelamatannya gagal, di sana Jiu menyuruh Nona Hua pergi untuk menolong Zhao Qian. Dan benar saja, terlihat Jiu kewalahan melawan siluman banteng berhidung babi. Yang membuat ia tak lagi berdaya. Begitu halnya Nona Hua, terlihat ia terus menghadapi satu persatu pasukan Kaisar Dijun. Dengan sisa energi yang ia miliki, terlihat Jiu melesat membawa siluman banteng ke udara agar dapat ia ledakan bersama dirinya. Melihat tindakan tersebut, tentu Nona Hua berteriak menangis sedih karena kehilangan satu-satunya kakak yang sangat ia sayang. Mengerti satu persatu pasukannya tumbang, Kaisar Dijun seketika melesatkan serangan ke arah Nona Ling dan Nona Hua. Ya, dengan kekuatan spiritual keabadian pedang Suantian inilah terlihat Nona Hua berhasil mengeluarkan Kaisar Dijun dari dalam tubuh Zhao Qian. Namun permasalahan tak cukup sampai di situ. Kaisar Dijun yang marah, ia melesatkan serangan membabi buta pada mereka. Dalam keadaan terdesak, Nona Ling memberikan inti roh kakak seperguruannya untuk Zhao Qian dengan tujuan agar ia mampu menandingi kekuatan Kaisar Dijun. Dari adu mekanik yang dahsyat,
terlihat Zhao Qian tetap tak mampu mengalahkan Kaisar Iblis Dijun. Sebab ilmu budidaya yang berada di dalam tubuh Zhao Qian bercampur dengan ilmu sihir sekte iblis. Meski terlihat seperti orang biasa, nyatanya Nona Ling mampu menahan serangan Kaisar Dijun. Sebab di dalam tubuh Nona Ling terdapat kekuatan murni bawaan dari lahir. Dengan esensi kekuatan spiritual Nona Ling yang masuk ke dalam tubuh Zhao Qian, terlihat energi iblis yang berada di dalam tubuhnya dapat dimurnikan. Ya, pada akhirnya hal yang tak pernah terduga-duga pun terjadi, yaitu film pun berakhir. Oke, terima kasih untuk kalian yang menonton video ini sampai selesai. Jangan tuhankan ambisimu untuk mendapatkan sesuatu tanpa engkau berusaha keras dan memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Oke, saya Miminasi Film pamit undur diri karena mau ngebayar utang di warung Mbok Darmi. Saya Miminasi Film. Bye-bye.